Halo sobat, kita mau diskusi ya soal bagaimana sih menciptakan peluang untuk uang datang kepada kita. Sebenarnya uang itu juga membutuhkan peluang dan itu kita agar dia bisa datang dan dia terus berkembang kepada kita. Namun kadang kita sudah mengeluh dulu, kita sudah bingung dulu. Kenapa sih nggak ada uang? Terus kenapa sih susah banget dapat uang? Kita harus mengenali ya beberapa aspek yang bisa kita terapkan dan itu akan menjadikan kita ini sebagai wadah atau uang itu akan menjadikan kita adalah sebuah peluangnya untuk dirinya berkembang, terus dirinya untuk selalu hadir dan dirinya selalu berinteraksi dengan kita dengan penuh sukacita. Namun kadang kita tidak pernah memikirkan hal itu, padahal ini hal yang sepele banget dan siapapun bisa menerapkannya dan menjalankannya. Dan di video kali ini kita pengen bagikan beberapa aspek yang memang bisa diterapkan ya nanti oleh teman-teman. Dan ini sudah terbukti kok. Ini saya sendiri juga udah menerapkannya. Karena ini memang benar-benar luar biasa dan dahsyat banget. Saya merasakan hasilnya itu wah udah banyak ya. Karena gini, dulu 10 tahun yang lalu atau ya lebih lah, itu saya mengalami sebuah kebangkrutan dalam usaha. Dan usaha itu yang hanya satu-satunya karena saya salah untuk berspekulasi, maka saya ini kehilangan banyak banget uang. Dan tentu saja saya menyisakan banyak banget tanggungan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mempelajari yang namanya law of attraction. Bagaimana sih diri kita bisa menjadi peluang untuk uang itu datang. Namun saya berpikiran bahwa kita menerapkan itu seketika akan mendapatkan hasilnya. Ternyata enggak. Ternyata memang ada prosesnya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu ada prosesnya dan itu tidak instan ya. Karena kopi aja nggak ada yang instan ya. Dia harus melakukan pengolahan. Makanya termasuk diri kita, mental kita harus diolah dulu untuk dipantaskan agar kita menjadi sebuah peluang untuk uang datang dan uang itu betah kepada kita. Serta yang nggak kalah penting itu dirinya manggil teman-temannya. Dan saya lanjut ya cerita saya tadi ya. Saya berpikiran nih mendapatkan uang 25 juta rupiah per bulan ya. Saya melakukan afirmasi, saya visualisasi dan saya merasakan bahwa itu semua sudah saya miliki. Tapi saya melakukan itu hanya hitungan beberapa lama, terus akhirnya kok nggak dapat. Dan setelah itu ya udah saya tetap lakukan lagi dan tiba-tiba nih saya dapat tawaran, kamu mau nggak pergi ke sebuah pulau? Akhirnya saya pergi ke sana dan di sana saya bingung saya mau apa, mau tinggal sama siapa, bagaimana makannya. Saya nggak mikir. Bayangin itu keluar pulau dan dengan jurus yang namanya the power of kepepet atau ya pokoknya nekat is everything lah. Pokoknya berangkat aja. Tapi itu bukan lari dari masalahnya. Saya pergi jauh itu karena saya memang punya tujuan untuk menyelesaikan semua itu. Dan dari situ saya untuk makan saya jadi seorang kuli. Nah, kuli bangunan nih, tapi asisten tukang ya bisa disebut kuli juga sih. Padahal itu tanggungan saya itu lebih dari 3. Tiga apa nih? 3, pokoknya 3 besar lah. Dari situ ya udahlah jalanin ya. Saya nikmatin tuh. Saya menjalaninya itu sekitar 2 bulan dan habis itu ada tawaran lagi. Mau nggak jadi supir? Oh, supir apa? Jadi supir pribadi. Jadi cuman antar jemput bos. Terus nanti kamu dapat gaji per harinya 50.000. Oh, oke, nggak ada masalah. Ku ambil karena lebih ringan ya pekerjaannya ya. Oke, saya berpikiran seperti itu. Dan tahu nggak? Abis itu apa? Saya bekerja itu 10 hari ternyata. Jadi yang dihitung itu 10 hari itu aja. Jadi 50.000 dikali 10 ya 500.000. Selanjutnya nganggur kan. Nah bingung kan untuk bayar kontrakan atau kos itu gimana. Terus untuk makannya juga gimana kan mikir. Dan saat bos datang kedua kalinya secara nggak sengaja nih. Kebetulan saya kan bawa laptop juga waktu kesana kan. Waktu itu wah mumpung ada wifi nih di hotel nih. Ya udahlah gua mainan ini aja. Mainan laptop aja browsing. Nah, waktu itu masih mungkin YouTube belum familiar ya karena belum banyak juga tayangan dari Indonesia. Jadi browsing cari informasi, mungkin cari peluang-peluang lain. Saya harus belajar. Secara nggak sengaja si bos ini keluar. Dan dia keluar terus akhirnya dia tanya, wih keren juga loh, driver aja mainannya laptop. Nah waktu itu laptop itu kan barang yang bukan barang sembarangan gitu, nggak semua orang bisa pakai. Akhirnya ditanya, lu bisa nggak benerin laptop gua nih sedang ada masalah?
Oh iya pak, silahkan, mana laptopnya? Diambil, dan akhirnya saya coba benerin nih, kutak-katik. Nah akhirnya jadi kan, nggak ada kendala lagi di laptopnya. Terus akhirnya dia bingung, ini anak driver tapi kok dia ngerti IT. Nah dari situ dia berpikir nih dan menawarkan pada saya, lu mau nggak kerjasama nih? Gue mau bikin PT baru, lu jadi pembukuan, terus nanti jadi IT juga yang setting-setting kantor ya. Intinya lu jadi orang kepercayaan gue, mau nggak? Saya jawab, oh mau pak. Nah akhirnya apa? Terjadilah itu peristiwa itu, jadi jalan. Dan saya ditanya, gaji lu berapa? Aduh, kalau untuk gaji silahkan aja bapak tentukan sendiri, karena sesuai dengan tanggung jawab kerja saya kan bapak yang bisa menilainya. Saya nggak mengharapkan gaji dari personal diri saya sendiri, bapak aja yang menentukan. Oke, akhirnya dia bilang, ya udah, gua gaji harian mau nggak? Ya kita hitungnya per hari, cuman lu terimanya tiap bulan, itu di luar bonus ya. Oke pak, nggak ada masalah. Nah berpikir kan, karena fasilitas dikasih loh semuanya ya, untuk rumah, mobil dan segala macem, pokoknya dikasih. Bahkan untuk kita makan pun juga dapat tuh dari situ. Dan akhirnya ya udah, saya menjalaninya. Dan akhirnya ternyata gajinya sangat luar biasa, serius. Saya pikir harian itu ya sehari 100.000, karena tadinya kan 50.000 per hari ya. Naik jabatan ya udahlah, sebulan 3 juta kan nggak ada masalah. Taunya perharinya 2 juta men, keren kan? Sehari 2 juta. Terus wah kebayang nih, ini bagus banget penghargaan ke anggotanya. Itu di luar bonus. Bonus itu minimal per minggunya saya dapat 4,5 juta. Bayangin, yang tadinya saya minta ke Tuhan ya, dengan afirmasi, dengan vibrasi, saya minta 25 juta per bulan. Ini dikasih 60 juta plus per bulan. Ya, jadi kayak misalkan bensin mobil segala macam, itu saya nggak mikir, itu semua ditanggung perusahaan. Dan ya sudah, saya jalani. Terus akhirnya saya sambil belajar, dan akhirnya sama si bos ini dikasih kebebasan, lu mau lanjut kelola karena ini udah jalan, atau lu keluar terus lu jadi sub gua, lu jadi supplier. Oke, nggak ada masalah pak, saya jadi supplier aja. Jadi biar nantinya saya juga lebih bebas, tapi saya hanya mau menjual ke bapak, saya nggak mau menjual ke tempat lain. Dan akhirnya saya dikasih modal malahan, bukan saya berdiri sendiri, saya dikasih modal. Nih ada modal sekian, lu jalanin, lu cari barang, terus barangnya lu suplai ke gua. Dan barangnya tahu nggak itu apa? Batu bara men, yang tadinya saya itu nggak tahu yang namanya batu bara, terus wujudnya seperti apa juga nggak ngerti. Dan akhirnya bisa bisnis itu, tapi saya ditarget nih, dalam sebulan saya minimal harus kasih 4 kali pengiriman. Sekali pengiriman itu 7.500 metrik ton. Bayangin tuh, nilainya sekali kirim itu 4M. Dan tahu nggak, sebulan itu bisa 4 kali. Nah 4M kali 4, 16M. Dan tadinya minta 25 juta. Kekuatan pikiran kita, kekuatan kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan secara logika. Kalau kita memikirkan sesuatu dengan logika, isinya nggak mungkin, nggak bisa. Karena saat bangkrut pun juga orang yang ngebantu ngulurin tangan nggak ada. Dan akhirnya apa, ya udah berdiri sendiri. Dan apa yang saya lakukan akan saya bagikan ya. Yang pertama, kita harus memiliki mental kemakmuran akan uang. Jadi meskipun kita lagi bokeh, kita lagi nggak punya pegangan, kita nggak punya duit, kita harus memiliki mental bahwa itu kita orang yang berkelimpahan, kita orang yang makmur. Dan dari situ nanti perasaan kita ini akan menarik segala sesuatunya, segala prosesnya itu untuk datang kepada kita, dan itu hadir sebagai realita. Jadi kalau kita sedang kondisi di bawah atau kita kondisi yang memang gak enak saat itu, tentu saja kadang perasaan kita ini campur aduk. Misalkan aduh gua gak bisa apa-apa, gua gak bisa gerak, gua gak bisa ya berpikir atau apapun. Kalau kita seperti itu kita nggak akan pernah ada perubahan. Yang ada kita justru akan semakin terpuruk. Lalu kalau kita udah terpuruk, siapa yang mau membantu kita? Nggak ada. Ya kembali lagi ke kita sendiri. Jadi
kita harus berpikiran bahwa diri kita ini memiliki potensi dan kita bisa berkembang, terus kita bisa maju dalam kehidupan kita ya. Jadi teman-teman, milikilah mental kemakmuran akan uang. Meskipun kondisi saat ini sedang gak ada, jangan dipikirin. Jangan kita terus mengeluh, kita terus merasa miskin, kita merasa orang tak berdaya. Jangan seperti itu. Kita harus fokus ke diri kita bahwa kita adalah orang yang mampu dan bisa, meskipun kondisi kenyataannya kita nggak seperti itu. Dan saat itu kita tanamkan ya, saat kita menanamkan bahwa mental kita adalah mental orang yang kemakmuran akan uang, atau kita keberlimpahan akan uang, itu justru akan menarik hal-hal yang akan menghasilkan. Namun diingat ya, semua ada prosesnya, semua nggak instan ya. Semua harus ada yang kita lewati dulu. Setelah itu kita baru akan mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang di luar dugaan kita, sesuatu yang nggak disangka-sangka. Dan teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang kedua, kita nggak boleh euforia. Euforia itu gimana? Ya karena kita udah memiliki segala sesuatunya, terus kita merasa cari pengakuan dan kita pamer kesana kemari. Itu jangan. Jadi kita harus melakukan hal yang seperti biasanya aja. Kita tetap sederhana. Kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri, beda. Jadi kita harus selalu dalam diri yang sederhana. Dalam medan sederhana ya, kita nggak perlu pamer-pamer. Wih, gue sukses nih, gue kaya nih, gue inilah, gue itulah. Nggak perlu flexing-flexingan. Kalau kita nantinya flexing-flexingan, ya udah kita jadi inceran orang. Weh, gue deketin lah, gue manfaatin. Orang yang melakukan itu biasanya tanpa disadari. Karena apa? Merasa nyaman dengan kita dan kita bisa dimanfaatkan. Nah, begitu kita udah butuh, orangnya kabur. Jadi ya hati-hati ya. Jadi selain kita harus memiliki mental kemakmuran, kita nggak boleh euforia. Lalu selanjutnya kita harus merawat uang dengan baik. Merawat uang dengan baik nih gimana sih? Nah, merawat uang dengan baik adalah dengan kita membuat dirinya selalu berkembang dan bertumbuh. Ibarat nih, kita dapat pemasukan selain untuk kebutuhan kita, sisakan untuk mungkin ditabung lah, atau mungkin kita gunakan untuk investasi yang itu untuk jangka panjang. Kalau kita udah memiliki investasi jangka panjang, semua itu akan menjadi nyaman bagi kehidupan kita dan kita akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Jadi bisa kita bebas akan keuangan. Jadi meskipun kita tidur-tiduran, kita jalan-jalan, duit kita akan selalu mengalir. Kita akan selalu mendapatkan penghasilan setiap bulannya atau mungkin setiap harinya. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan memiliki pemikiran atau kondisi yang saat ini memang lagi ya susah lah mendapatkan keuangan, bisa terapkan cara-cara ini. Saya bisa, teman-teman pasti juga bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dan ingat satu hal, jangan pernah pikirkan kondisi saat ini. Kita tetap berpikir secara positif dan kita akan merasakan hasilnya nanti. Semoga terharu. Bye-bye.